Pernah nggak sih waktu kita nyalain lampu, kita kepikiran dari mana datangnya listrik ini? Nah, di balik tombol lampu itu ada sebuah perjalanan raksasa yang seringkali nggak kita lihat. Perjalanan yang dimulai dari perut bumi dan berakhir di rumah kita. Hari ini kita bakal telusuri jejak perjalanan epik si batu bara. Yap, bahkan momen saat Anda nonton ini, listrik yang menghidupkan layar Anda itu, kemungkinan besar perjalanannya dimulai dari tempat yang jauh banget. Oke, yuk kita bedah sama-sama. Jadi, tahap paling awal dari semua ini adalah logistik. Ini bukan cuma soal mindahin batu dari titik A ke B ya. Ini tuh sebuah orkestrasi yang super rumit dan jadi tulang punggung buat rantai pasokan energi kita. Nah, ini poin kuncinya. Logistik batu bara itu bukan kerjaan sembarangan. Ini adalah proses rekayasa tingkat tinggi. Tujuannya cuma satu, memastikan bahan bakar buat listrik kita sampai di tujuan dengan kondisi prima. Coba deh, bayangin jadi insinyurnya. Mereka tuh harus bisa menyeimbangkan banyak hal sekaligus. Bukan cuma soal cepat sampai, tapi juga harus aman, harus menekan polusi debu seminimal mungkin, dan yang paling penting, menjaga kualitas energi batu baranya supaya nggak turun di tengah jalan. Rumit kan? Sekarang, kita lihat gimana caranya batu bara ini bergerak. Dan percaya deh, kita ini lagi ngomongin jumlah yang gede banget. Prosesnya itu mirip estafet raksasa loh. Batu bara ini pindah tangan dari satu transportasi ke transportasi lain. Masing-masing dipilih dengan cermat tergantung jarak, biaya, dan seberapa banyak yang diangkut. Mulai dari conveyor belt di mulut tambang sampai ke kapal-kapal kargo super besar yang nyeberangin samudra. 10.000 ton. Coba deh, biarin angka itu meresap dulu. Bayangin beratnya kayak apa. Gila kan? Skalanya itu bener-bener di luar nalar. Satu rangkaian kereta aja bisa bawa energi yang cukup buat nerangin satu kota penuh. Ini bukti betapa canggih dan masifnya sistem logistik zaman sekarang. Tapi tentu saja perjalanan sejauh dan seberat ini nggak mulus-mulus aja. Ada banyak banget risiko dan tantangan di sepanjang jalan. Analogi ini pas banget buat ngegambarin dua masalah utama dari batu bara. Satu, dia itu berdebu dan bisa bikin polusi. Dua, dan ini yang lebih bahaya, dia bisa terbakar dengan sendirinya. Nah, disinilah tantangannya. Tim logistik harus berhadapan sama semua ini. Mereka harus bisa mencegah debu berterbangan, mastiin batu bara nggak terlalu basah atau lembab, dan yang paling krusial, mencegah kebakaran spontan. Ini bisa terjadi karena batu bara itu bereaksi sama oksigen di udara, terus menghasilkan panas. Kalau panasnya numpuk, ya api bisa muncul tiba-tiba. Setelah perjalanan yang melelahkan, batu bara nggak langsung dibakar. Dia harus menginap dulu di pemberhentian terakhir, fasilitas penyimpanan. Dan di sini pun ada ilmunya sendiri supaya semuanya tetap aman. Intinya, ada dua cara utama buat nyimpen batu bara. Pertama, ditumpuk di lapangan terbuka yang luas. Ini namanya stockpile. Atau yang kedua, disimpan di dalam silo-silo raksasa yang tertutup. Stockpile itu efisien kalau jumlahnya masif, tapi silo jauh lebih bagus buat ngelindungin dan ngontrol kualitas batu baranya. Biar tumpukan batu bara ini nggak tiba-tiba terbakar, para insinyur punya beberapa trik. Tumpukannya dipadatkan biar nggak banyak udara yang masuk, terus tingkat kelembapannya diatur supaya pas. Bahkan mereka juga pasang sprinkler otomatis. Semuanya dilakukan demi menjaga si bahan bakar ini tetap stabil sampai waktunya dipakai. Oke, sekarang kita sambungin lagi semuanya. Seluruh proses yang rumit, berbahaya, dan berskala super besar ini, pada akhirnya cuma bermuara pada satu hal, kehidupan kita sehari-hari. Terus, kenapa kita harus peduli sama semua kerumitan ini? Jawabannya simpel banget, karena perjalanan ini ujung-ujungnya ngaruh ke kantong dan kenyamanan kita di rumah. Gini deh, intinya, kalau perjalanan batu bara ini makin efisien, artinya tagihan listrik kita bisa jadi lebih enteng. Kalau pengirimannya aman dan tepat waktu, artinya listrik di rumah kita nggak bakal biar petek. Inilah fondasi dari kestabilan energi yang kita nikmati setiap hari. Jadi, lain kali Anda menyalakan lampu atau ngecharge HP, coba deh ingat sejenak, ada sebuah tarian logistik yang luar biasa rumit melibatkan kereta, kapal, dan rekayasa canggih yang bekerja tanpa henti di belakang layar hanya untuk sebuah momen sederhana itu. Nah, ini pertanyaan penting buat masa depan kita. Dengan semua tantangan tadi, mulai dari polusi sampai resiko kebakaran, kira-kira inovasi apa lagi ya yang bisa bikin perjalanan ini jadi lebih aman dan lebih bersih? Apakah lewat otomatisasi, sensor yang lebih canggih, atau mungkin ada cara transportasi baru yang belum kita bayangkan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.